Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, terima kasih telah mengunjungi atau kembali ke channel ini untuk mendengarkan kisah inspiratif. Video kali ini menceritakan tentang seorang TKW asal Brebes, Indonesia yang bekerja sebagai asisten rumah tangga sekaligus sebagai pengasuh anak majikan sang duda kaya raya. Karena kebaikannya, sang majikan dan putri sewayangnya tertarik kepadanya sehingga dijadikan istrinya. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita ikuti video ini sampai akhir. Alright. Okay. Takdir membawaku ke hatimu. Nama lengkapnya Siti Felianti. Tapi di rumah besar itu, ia hanya dipanggil Feli. Perempuan asal Brebes itu tak pernah menyangka hidupnya yang sederhana di desa akan membawanya ke negeri padang pasir. Semua berawal dari utang keluarga yang menumpuk. Ayahnya sudah meninggal sejak Feli masih remaja. Ibunya berjualan gorengan di pasar. Adik-adiknya masih sekolah. Dan ketika seseorang menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji yang menggiurkan, Feli tak pikir panjang. Usianya baru 25 saat ia mendaftar ke agen penyalur tenaga kerja. Setelah pelatihan singkat, ia akhirnya diterbangkan ke Riyadh dan diantarkan langsung ke rumah calon majikannya oleh sopir dari agensi lokal. Waktu itu hari sudah hampir malam. Rumah yang dituju sangat besar, berlapis marmer dengan gerbang besi tinggi. Saat Feli turun dari mobil, rasa canggung langsung menyelimuti dirinya. Pintu rumah dibuka oleh seorang pria Arab berwajah teduh namun tegas. "Anti Feli?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang kaku. Feli mengangguk pelan. "Yes, sir." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sayyid Khalid Al-Mutairi. Seorang duda, usianya hampir 40, bekerja sebagai pengusaha properti. Ia tinggal hanya bersama putrinya yang baru berusia 9 tahun, Fatimah, serta 2 orang staf laki-laki yang bertugas menjaga keamanan dan mengurus taman rumah. "Mulai malam ini rumahmu juga," ucap Khalid. "Fatimah butuh perempuan yang bisa merawatnya dengan kasih sayang. Aku berharap kamu bisa jadi orang itu." Kata-kata itu membuat Feli lega sekaligus gugup. Ia tak menyangka akan diberi kepercayaan begitu besar. Sejak saat itu, kehidupan barunya pun dimulai. Feli bangun setiap pagi sebelum azan subuh. Ia membersihkan dapur, menyiapkan sarapan, membangunkan Fatimah, menemaninya mandi, lalu membantu Khalid mempersiapkan segala keperluan sebelum pria itu berangkat kerja. Pekerjaan rumah tangga itu berat, tapi Feli tidak pernah mengeluh. Ia sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan sejak kecil. Dan dibandingkan dengan tempat kerja teman-teman sesama TKW yang sering ia dengar lewat cerita grup WhatsApp, tempat ini seperti surga. Fatimah sangat manja, tapi penyayang. Gadis kecil itu sering merengek minta ditemani tidur atau dibacakan dongeng sebelum terlelap. Awalnya Feli canggung, tapi lama-lama ia merasa terikat secara emosional. Mungkin karena Fatimah mengingatkannya pada adik perempuannya di kampung yang juga suka merengek seperti itu. Yang membuat Feli paling tak nyaman hanyalah satu hal, kehadiran Khalid. Bukan karena pria itu kasar, justru sebaliknya. Khalid terlalu baik. Ia tak pernah meninggikan suara. Ia selalu mengucapkan terima kasih setiap kali Feli menyajikan makanan atau menyelesaikan tugas rumah. Ia bahkan beberapa kali membelikan Feli obat saat perempuan itu demam dan pernah membawanya langsung ke dokter tanpa harus melalui birokrasi rumit. Dari semua majikan yang Feli bayangkan sebelum berangkat ke Saudi, tak satu pun seperti Khalid.
Pria itu terlalu menghormati. Dan entah sejak kapan, perhatian kecil itu mulai membuat hati Feli tak tenang. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan udara terasa lebih bersahabat, Feli sedang menyiram tanaman di taman belakang. Fatimah bermain dengan bonekanya di atas tikar kecil. Di kejauhan, Khalid duduk di kursi kayu, membaca koran sambil sesekali menyesap teh hijau. "Feli," panggilnya. Feli menoleh. "Iya, Sayid." "Bisa bantu sebentar? Mobilku mengeluarkan suara aneh." Feli segera meletakkan selang, membersihkan tangannya, lalu menghampiri garasi di mana mobil SUV hitam itu terparkir. Khalid membuka kap mesin dan menunjuk ke bagian tertentu. Feli memang tidak mengerti soal mesin, tapi ia mencoba mendengarkan suara-suara yang aneh itu. "Kamu bisa dengar bunyinya?" tanya Khalid. "Sepertinya dari kipas, Sayid," jawab Feli ragu-ragu. Khalid tersenyum. "Mungkin besok saya bawa ke bengkel." Feli mengangguk. Saat ia hendak mundur, tanpa sengaja tubuhnya bersentuhan dengan lengan Khalid. Sekilas saja, tapi cukup membuat napasnya tercekat. Ia segera menjauh, menunduk dalam. "Maaf, Sayid," ucapnya cepat. Khalid tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Feli sejenak, lalu kembali menutup kap mobil. "Terima kasih," katanya pelan. Malam itu, Feli tidur dengan gelisah. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya sulit tenang. Bukan tatapan majikan kepada pembantunya, lebih dari itu. Tatapan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi Feli mulai lebih berhati-hati. Ia menjaga jarak. Ia tak mau salah paham atau menimbulkan kesan yang tidak sopan. Tapi bagaimana mungkin menjaga jarak jika setiap hari ia harus melayani kebutuhan pria itu? Dari menyetrika bajunya, menyajikan makannya, hingga mengantar Fatimah ke sekolah dan kembali bersama-sama. Apalagi Fatimah kini semakin lengket dengan Feli. "Aku ingin Feli tetap di sini sampai aku besar," kata gadis kecil itu suatu malam. Feli hanya tersenyum. "Insya Allah, kalau Allah izinkan." Lalu Fatimah bertanya, "Kalau kamu menikah, kamu tetap tinggal di sini, kan?" Pertanyaan itu membuat Feli terdiam. Ia tahu, suatu saat kontraknya akan habis. Ia tahu juga, perasaan di hatinya makin sulit dikendalikan. Tapi menikah tidak pernah terlintas di pikirannya. "Kalau menikah, kamu tinggal di rumah suamimu, kan?" lanjut Fatimah polos. Feli tertawa pelan. "Iya, biasanya begitu." Fatimah diam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kamu nikah saja sama Baba. Biar tetap di sini." Feli tersedak air minum yang baru saja ia teguk. "Hush, nggak boleh bicara sembarangan. Tapi Baba suka kamu, aku tahu." Feli menatap Fatimah, lalu menghela napas panjang. "Kamu masih kecil, Fatimah." Tapi dalam hati, Feli tahu, anak kecil jarang bohong soal perasaan. Dan mungkin, entah hanya perasaan atau bukan, ada kebenaran di balik kata-kata polos itu. Hingga akhirnya hari itu datang. Feli sedang menjemur baju ketika Khalid memanggilnya ke ruang tengah. Fatimah sedang tidur siang. Suasana rumah sunyi. Hanya suara kipas angin yang mengisi keheningan. "Duduklah," kata Khalid sambil menunjuk sofa. Feli duduk perlahan, gugup. Ia tak tahu apa yang akan dibicarakan. "Saya ingin bilang sesuatu," kata pria itu. "Dan saya harap kamu tidak salah paham." Feli menunduk. "Silakan, Sayid." "Saya tahu kamu perempuan baik. Saya juga tahu, selama kamu bekerja di sini, kamu tak pernah membuat masalah. Kamu bahkan merawat Fatimah lebih baik dari siapapun. Dan saya tahu, kamu selalu menjaga jarak dengan saya." Feli menahan napas. Kata-kata itu seperti pisau pelan yang mengiris hatinya. "Saya menghargai itu," lanjut Khalid. "Tapi saya juga manusia. Dan saya tidak bisa berpura-pura tidak merasa apa-apa." Jantung Feli berdetak makin cepat. Ia ingin berdiri, tapi tubuhnya kaku. "Apa maksud Sayid?" tanyanya lirih.
saya ingin mengenalmu lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Saya tahu ini tidak lazim, tapi kalau kamu mengizinkan, saya ingin kita bicara sebagai dua orang yang saling menghargai. Bukan karena posisi atau status. Feli tak menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia tak tahu harus senang atau takut. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di rumah itu, Feli merasa dirinya bukan hanya seorang pembantu. Ia adalah perempuan. Dan seseorang baru saja melihatnya sebagai perempuan, bukan sebagai pekerja. Sejak hari itu, sejak percakapan yang tak biasa itu terjadi, suasana di rumah besar itu berubah. Tidak drastis, tidak mencolok, tapi terasa. Feli bisa merasakannya dari cara Said Khalid menatapnya lebih lama dari biasanya. Dari senyum-senyum kecil yang tak ia pahami maksudnya. Dari tatapan Fatimah yang kini terasa seperti memendam rahasia besar. Namun, Feli tetap menjaga batas. Ia tahu posisinya. Ia tahu siapa dirinya. Ia tak ingin semua ini hanya jadi salah paham. Atau lebih buruk, mimpi kosong. Tapi jantungnya selalu berdetak lebih kencang setiap kali mendengar langkah kaki Khalid mendekat. Tangannya gemetar saat menyajikan teh untuk pria itu. Dan ia sering mendapati dirinya berdiri terlalu lama di depan cermin, memastikan penampilannya rapi, bahkan jika hanya untuk membersihkan kamar kerja sang majikan. Suatu sore, Khalid pulang lebih awal. Fatimah masih di sekolah, dan Feli sedang membersihkan rak buku di ruang tengah. "Feli," suara Khalid lembut dari ambang pintu. "Boleh aku ajak bicara sebentar?" Feli menoleh. Tangannya masih memegang kain lap. "Tentu, Said." "Tidak perlu panggil saya Said lagi," ucap Khalid sambil duduk di sofa. "Namaku Khalid, hanya Khalid." Feli diam, menunduk. "Baik, Khalid." Ada jeda sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar, menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," ucap Khalid akhirnya. "Kamu selalu sibuk bekerja, tapi aku sadar. Aku tidak pernah benar-benar mengenal siapa kamu. Apa mimpimu? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu rindukan?" Feli tersenyum kecil, canggung. Ia duduk di kursi seberang pria itu. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana." "Mulailah dari yang paling kamu ingat," kata Khalid. "Dari semua hal yang membuatmu jadi kamu hari ini." Malam itu, mereka berbicara lama. Feli menceritakan tentang masa kecilnya di Brebes, tentang ayahnya yang meninggal karena kecelakaan saat menjemput Feli pulang sekolah, tentang ibunya yang kuat, yang menjual gorengan dari pagi sampai sore demi menyekolahkan anak-anaknya, tentang cita-citanya yang dulu ingin menjadi perawat, tapi tak pernah kesampaian karena tidak ada biaya. Khalid mendengarkan dengan penuh perhatian. Tak ada satupun gangguan. Bahkan ponselnya dibiarkan tergeletak dalam keadaan senyap. "Aku tidak menyangka kamu punya cerita hidup seberat itu," ujar Khalid lirih. "Tapi kamu tetap berdiri, tetap tersenyum. Itu hebat." Feli tersenyum, menatap teh yang mulai dingin di cangkirnya. "Saya tidak merasa hebat. Saya hanya ingin keluarga saya tidak hidup susah lagi. Itu saja." Khalid mengangguk pelan. "Kamu perempuan yang kuat." Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Feli berani menatap mata Khalid lebih lama. Ada sesuatu yang terasa hangat dan tenang. Bukan sekadar perhatian, tapi penerimaan. Beberapa hari kemudian, Khalid mengajak Feli dan Fatimah pergi keluar kota. Bukan ke hotel mewah atau pusat perbelanjaan, tapi ke sebuah villa kecil di pinggiran Riyadh, tempat keluarganya biasa berlibur di musim semi. Villa itu sederhana, dikelilingi pohon-pohon kurma dan udara yang lebih sejuk dari kota. "Tempat ini tenang," ujar Khalid sambil membuka jendela kamar villa. "Aku pikir kamu akan suka." Feli merasa jantungnya seperti jatuh. Ia belum pernah keluar kota sejak tiba di Arab Saudi. Ini pengalaman pertama baginya. Dan saat ia melihat Fatimah berlarian dengan tawa riang di halaman, ia merasa seperti sedang menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang dibutuhkan.
Di malam pertama di villa itu, saat Fatimah sudah tidur, Khalid menyajikan teh dan duduk di teras belakang bersama Feli. "Bintang di sini lebih banyak," ujar Feli sambil memandang langit. "Karena sedikit lampu kota," jawab Khalid. "Langit jadi lebih jujur." Feli tertawa kecil. "Langit bisa jujur ya?" Khalid menoleh padanya. "Langit ya, tapi manusia belum tentu." Ada jeda. Feli menatap cangkir tehnya. Suara jangkrik samar terdengar. Angin gurun berhembus lembut. "Kamu takut padaku, Feli?" tanya Khalid tiba-tiba. Feli terkejut. "Kenapa saya harus takut?" "Karena kamu menjaga jarak. Karena kamu selalu ragu bicara dari hati ke hati." Feli menarik napas panjang. Ia tahu, ini saatnya bicara jujur. "Saya tidak takut pada Anda, Khalid," ucapnya pelan. "Saya hanya takut pada perasaan saya sendiri." Khalid menatapnya, dalam dan lembut. "Karena kamu mulai merasa sesuatu?" Feli mengangguk perlahan. "Saya perempuan biasa. Saya tahu diri. Tapi saya tidak bisa bohong pada hati saya." Khalid mendekat sedikit. Tidak menyentuh, hanya duduk lebih dekat. "Aku juga merasakan hal yang sama." Keesokan harinya, suasana menjadi berbeda. Tidak canggung, tapi lebih hangat. Khalid memasak sarapan sederhana. Roti pipih dengan telur dadar khas Arab. Feli tertawa saat melihat bentuknya yang tidak beraturan. "Ini masakan ayahku dulu," kata Khalid. "Dulu kami sering masak bersama. Sekarang aku ingin membaginya denganmu." Mereka makan bertiga di teras. Fatimah duduk di antara keduanya. Tangannya menggenggam tangan Feli dan Khalid bersamaan. "Aku suka ini. Kita seperti keluarga." Tak ada yang menjawab. Tapi dalam hati Feli, sesuatu mulai tumbuh. Bukan lagi sekadar kekaguman. Bukan hanya rasa nyaman. Tapi cinta yang perlahan mengendap dalam diam. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, Khalid memanggil Feli ke ruang kerjanya. "Aku sudah bicara dengan keluarga," katanya. "Tentang kamu." Feli menegang. "Tentang saya?" "Aku bilang, aku ingin menikah lagi. Bukan karena butuh istri, tapi karena aku sudah menemukan seseorang yang membuatku merasa hidup kembali." Feli menunduk. Jantungnya berdebar kencang. "Kamu tidak perlu menjawab sekarang," lanjut Khalid. "Aku tahu ini sulit. Aku tahu kamu mungkin takut dibicarakan orang. Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin kita melangkah bersama. Perlahan, tanpa terburu-buru." Feli menggigit bibir. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi air mata haru sudah mengalir di pipinya. Diam-diam, tanpa suara. Khalid bangkit dari kursinya, mendekat perlahan, lalu berdiri di hadapan Feli. Ia tidak menyentuh, tidak mendekap, hanya menyodorkan sapu tangan dan berkata, "Kalau air matamu karena bahagia, izinkan aku jadi alasnya." Feli memeluk sapu tangan itu, menggenggamnya kuat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa rumah bukan lagi tempat ia pulang, tapi seseorang. Sejak malam itu, segalanya berubah bagi Feli. Bukan karena Khalid telah mengutarakan keinginan untuk menikahinya, tapi karena hidupnya yang tenang, mulai terasa goyah oleh banyak hal. Perasaan bahagia yang ia pendam kini berbaur dengan cemas. Ia belum memberi jawaban, tapi hatinya tahu kemana ia ingin melangkah. Namun di balik itu, Feli sadar bahwa langkah mereka tidak akan mudah. Keesokan harinya, suasana rumah tetap seperti biasa. Fatimah tetap ceria, Khalid tetap sopan dan hangat. Tapi di balik sorot mata pria itu, Feli tahu bahwa Khalid sedang menunggu sebuah kata sederhana yang bisa mengubah hidup mereka berdua. Tapi belum sempat Feli memberi jawaban, badai kecil datang lebih cepat dari dugaan. Adalah adik Khalid, seorang wanita paruh baya bernama Huda, yang pertama kali mencium perubahan suasana. Ia datang tiba-tiba mengunjungi rumah Khalid setelah hampir 2 bulan tidak bersua. Ketika ia melihat Feli menyajikan teh dengan tatapan yang terlalu lembut dari sang kakak, Huda sudah merasa ada yang tidak biasa. Dan seperti api kecil yang menjilat kayu kering, rasa curiga Huda berkembang menjadi prasangka.
Aku ingin bicara empat mata denganmu, Khalid, ujar Huda tegas setelah makan malam itu. Di ruang kerja, Huda duduk tanpa basa-basi. Aku tahu ada sesuatu antara kamu dan pembantumu itu. Jangan coba menyangkal. Khalid tidak terkejut. Ia memang sudah menduga hal ini akan terjadi cepat atau lambat. Ia hanya menatap adiknya dengan tenang. Apa yang kamu lihat itu benar, kata Khalid akhirnya. Aku memang berniat menikahinya. Apa? Huda hampir berdiri dari kursi. Kamu sudah gila, Khalid, menikahi seorang TKW, seorang pembantu dari Indonesia? Apa kata orang? Aku tidak peduli kata orang, jawab Khalid. Aku hanya peduli pada kebahagiaanku sendiri dan kebahagiaan Fatimah. Kamu pikir Fatimah akan mengerti? Kamu pikir dia bisa menerima seorang pembantu menjadi ibunya? Huda menahan amarah. Jangan egois. Khalid menunduk sejenak, lalu berkata pelan. Fatimah sudah lebih dulu menyayangi Feli daripada kita semua menyadarinya. Dia bahkan pernah bilang ingin Feli tinggal bersama kami selamanya. Huda terdiam, tercengang. Keesokan paginya, Huda memutuskan untuk bicara langsung dengan Feli. Ia memanggil gadis itu ke taman belakang, dengan nada yang dingin namun sopan. Kamu dari awal datang ke rumah ini dengan niat menggoda kakakku ya? Tuduh Huda tanpa basa-basi. Kamu pikir ini drama sinetron? Pembantu jatuh cinta pada majikannya? Feli terkejut, tapi ia berusaha tetap tenang. Saya tidak pernah berniat menggoda siapapun, Bu. Jawabnya pelan. Saya hanya bekerja. Tapi jika hati saya akhirnya luluh oleh kebaikan tuan rumah ini, apakah itu salah? Ya salah, tegas Huda. Kamu harus sadar diri. Kamu dari kampung, dari keluarga susah. Jangan mimpi jadi bagian dari keluarga bangsawan seperti kami. Air mata mulai menggenang di mata Feli, tapi ia tetap berdiri tegak. Saya tidak pernah bermimpi jadi bangsawan, Bu. Tapi saya rasa saya berhak dicintai dan mencintai, bahkan jika itu tak pantas di mata Anda. Khalid mendengar semua dari balik pintu taman. Ia marah, tapi ia juga tahu ini bukan saatnya melawan. Ini saatnya meyakinkan semua orang, bukan memaksa. Malam itu, ia bicara empat mata dengan Feli. Aku akan tetap pada keputusanku, tapi aku ingin kamu kuat. Dunia tidak akan ramah pada cinta yang tak lazim seperti ini. Feli hanya mengangguk. Saya sudah terbiasa dengan hidup yang tidak ramah. Khalid memegang tangan Feli, hangat dan mantap. Kalau kamu bersedia, aku ingin kita segera bertunangan. Aku akan mengurus semuanya secara sah. Aku tak mau kamu merasa seperti simpanan. Feli terdiam, terisak. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ya, Khalid, saya bersedia. Beberapa minggu kemudian, kabar pertunangan itu menyebar. Tak sedikit yang menghina, banyak yang mencibir. Bahkan beberapa keluarga jauh Khalid menolak hadir. Tapi ada satu sosok yang datang dengan senyum tulus di hari pertunangan itu. Fatimah. Gadis kecil itu mengenakan gaun putih, berdiri di samping Feli yang gugup mengenakan abaya bersulam emas sederhana. Feli, bisik Fatimah. Aku senang kamu jadi bagian dari kami. Aku doakan kamu dan Abi bahagia. Feli tersenyum. Air mata jatuh perlahan dari matanya. Ia membungkuk memeluk Fatimah, seolah memeluk doa kecil yang datang dari langit. Malam itu, Khalid dan Feli duduk di balkon rumah, memandangi langit riat yang tenang. Kita sudah mulai, kata Khalid pelan. Tapi perjalanan masih panjang. Feli mengangguk. Saya siap, selama ada kamu. Khalid meraih tangan Feli, lalu mengecupnya lembut. Bersamamu, aku belajar bahwa cinta tak butuh izin siapa-siapa, selain restu dari hati yang tulus. Dan malam itu, cinta mereka yang dulunya diam-diam, kini berdiri perlahan, meski belum sempurna. Meski diuji, meski tak semua menyambut dengan suka. Tapi cinta yang tumbuh di tempat sulit selalu lebih kuat dari cinta yang datang dari tempat nyaman. Selesai. Saudara, terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan sampai bertemu di video berikutnya. Akhir kata, apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.